Yuk. Halo guys, kembali lagi sama saya Yopi Swarno dari Old Stars Garage. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang skuter Lambretta ya guys. Kali ini saya mau bahas tentang skuter Vespa, Piaggio Vespa. Nah, ini saya lagi di tempatnya Mas John. Di Mas John ini kan kebetulan skuter entusias. Jadi di sini ada beberapa skuter yang proper. Seperti apa skuternya? Oke guys, ini sekarang saya sama Mas John nih, antusias Vespa nih. Ya. Oke, sehat Mas John? Sehat Mas ya. Nah, kali ini kita mau bahas tentang tips-tips cara memilih Vespa. Nah, kebetulan di sini ada beberapa Vespa ya. Ini apa aja nih Mas John? Ini tergolong Vespa muda Mas. Ini Spartan 200 cc. P200 XE, Spartan ya. Kalau ini BBC 66. Super 66. 66 masih original pin. Oh, catnya ori yang ini guys. Ini masih cat ori, sedangkan ini sudah repaint sekali. Ya. Nah, ini poin semua ya. Ya, Vespanya jarang semua ya. Untuk tipenya. Nah, terus ini Mas John, kalau menurut Mas John, gimana sih kalau pengen punya Vespa klasik atau Vespa yang 2 tak ini, ada tips dan triknya nggak menurut Mas John? Kalau menurut saya sih perlu untuk kita ketahui dulu orientasi si pembeli Vespa itu apa. Misalkan saya pengen beli Vespa untuk apa gitu, atau apa sekedar untuk investasi, untuk display rumah, display cafe misalkan gitu, atau memang untuk dikendarai ya, secara fungsional untuk dikendarai gitu. Nah, kalau untuk dikendarai sih sebenarnya lebih cenderung kita harus tahu juga kondisi mesinnya seperti apa gitu. Nah, juga bagus juga untuk kita memahami tentang postur tubuh. Misalnya postur tubuh kita, misalkan Mas Yopi yang tinggi besar gitu. Kalau pakai Vespa kecil gitu kan jadi lucu gitu. Iya, dan nanti nggak bisa lari ya. Bisa lari. Kasihan gitu. Vespanya juga ya. Bagusnya kan pakai yang large frame, yang framenya besar gitu. Kayak PX kayak gini ya. Nah, Vespa itu kan sebenarnya bisa dibagi dua antara large frame dan small frame kalau untuk body ya. Nah, kalau yang small frame itu biasanya berkode V9 misalnya yang 90 cc V9 spesial PTS nah gitu itu ya. V9 terus ada V5 itu yang S50 misalkan kayak gitu. Oh, yang Darling. Nah ya itu S50 terus ada PK Corsa ya. Atau VM kalau nggak salah VMX atau gitu. Ya. Nah, kalau yang large frame itu dibagi dua lagi. Jadi ada yang 125 cc, kemudian ada yang 150 sampai 200 cc. Oh, ya, gitu. kalau yang ini terkait nomor rangka nomor mesin ya. Ya. Jadi penting juga kalau tidak hanya terkait tipenya apa, tapi juga nomor rangka nomor mesinnya harus sesuai dengan tipenya dan tahunnya gitu kan. Nah, kalau yang 125 itu biasanya berkode VN. VN itu yang Vespa bulat ya? Vespa kentus. Bulat. Sebelumnya ada Mas. Jadi VN1 itu ada. Oh, yang tahun 50-an. Nah, ada 50-an. VN1, kemudian ada VNA, VNB, terus baru VNC. VNC itu ada super tapi 125 cc. Oh, gitu. Nah, itu VNC. Oh, itu di Indonesia keluar juga? Ada, tapi termasuk langka VNC itu karena 125 cc. Itu bentuknya kayak Super 66 gini. Super 66 ya. Oh, langka guys. Kemudian saya baru tahu. ada juga yang apa 150 sampai 200. Itu VL misalkan kayak sprint gitu. Ya. Nah, sprint itu kan 150 cc. Betul. Dia VL dari VL1 terus ada VLA Grand Lusso itu yang sering disebut Grand Lusso, terus VGLA, VGLB itu Como itu. Vespa Como itu VGLA, VGLB kodenya. Kemudian gitu. baru ada sprint VLB. Gitu. Nah, berarti itu ditarik ke belakang urutannya itu seperti urutannya itu punya, ya. Padahal kan biasanya orang taunya super sprint, PX. Sprint, ya. Padahal itu ada moyangnya silsilahnya, ya, gitu. Ada silsilahnya ya. Iya. Jadi makin lama kayaknya makin gede-gede gitu ya bodinya ya.
Kalau untuk yang small frame tetap sama. Jadi kan ada pemilahan antara large frame dan small Sama. frame. Ini tadi. yang kita bahas ini yang tadi yang large frame ya. Large frame yang small frame sudah tadi kan. Gitu ya Mas ya. Iya. Terus kalau gini Mas, kadang kan orang bingung ini tipenya kalau yang umum di Indonesia itu biasanya super sprint misalnya gitu ya. Super sprint ya. PX. Super sprint PX, terus mungkin ada Spartan ya. Nah, yang membedakan selain bodi dan mesin itu apa biasanya Mas? Ya cenderungnya ke bodi dan mesin ya Mas ya. Kalau misalkan Spartan ini dengan Vespa PX gitu ya. PX kan 150 cc. Ya. Sedangkan ini PX 200 X P200 XE. Nah, itu Spartan 200 cc. Beda dengan yang 150 itu kayak PX eksklusif, Excel juga ada kan yang 150, tapi ada juga yang 200. Oh gitu. Nah, itu membedakan juga. Kalau yang Spartan itu berkode VS. VS itu kan generasi lanjutan dari GS, Grand Sport. Lanjutannya. Ya. Jadi nenek iya. moyangnya itu Grand Sport, kemudian ada SS 180, ada Vespa Rally. Vespa Rally itu bentuknya kayak sprint ya? Ya, kayak sprint bagol itu yang kepalanya bulat. Kemudian baru ada Spartan. Ya. VSX. Berarti baratnya ini mirip PX tapi yang lebih seri eksklusifnya ya. Seri sportnya. Sportnya ya. Seri sportnya. Bukan eksklusif, ada lagi. Ada ini lagi, yang sport yang jarang ya. Gitu, benar. Kalau ini tahunnya tahun berapa sih Mas? Ini Spartan pertama Mas, 85. 85. Jadi Spartan pertama itu belum double starter. Nah, itu cuman diproduksi 85, 86. Kalau salah seperti itu. 87 sudah L-Start, double starter. Oh gitu. Ya. Itu sampai tahun apa? Spartan 90-an. 90-an ya. Nanti kemudian ada Excel 200. Oh, digantikan Excel 200. Benar. Ini nama Spartan itu memang dari Spartan sananya. Dari Itali juga ada Spartan. Kalau di Itali namanya Arco Belano. Oh, gitu ya. Kalau di Indonesia karena ini rakitan dan motor gitu kan. Jadi Spartan itu namanya Spartan. Oh, gitu guys. Jadi ada sebutan nama-nama lokal ya. Jadi ada Spartan, mungkin Corsa juga Indonesia ya. Ya, Corsa. Corsa eksklusif kan itu PK 125. Benar. Kalau PX yang eksklusif itu juga adanya di Indonesia. Indonesia aja ya. Excel juga iya. Oh, Excel eksklusif Spartan guys. Jadi itu nama-nama Vespa yang di Indonesia. Jadi emang khusus di Indonesia punya sebutan resmi seperti itu ya. Mungkin gitu. Juga terkait detailing Mas. Ya kan, misalkan kalau Vespa itu kan biasanya memang terkenalnya knotnya itu banyak. Ya, leku-lekuannya banyak. Misalkan kayak knot seperti ini gitu kan. Oh knot, ya, ini. Jadi ini di atas lampu ya. Itu ada knot. Karena ini kan sebenarnya besi yang disambung, ditempel di welding ya. Jadi bukan las. Ada juga kan yang orang kemudian mendempulnya. Ya, jadi hilang natnya. Baru, gitu kan. Natnya dempulan, jadi bikinan. Ya. Nah, jadi Mas John, kita sekarang bahas tentang fisiknya nih. Ya, detailing ya. Detailing. Milih Vespa nih, kalau Vespa yang klasik sama yang baru, ini milihnya gimana nih? Jadi kalau tadi Mas John bilang banyak natnya, nah terus apa aja yang lainnya? Misalkan aksesoris atau aksesoris. Gitu ya. Yang pertama mungkin kita mau beli Vespa, jebret lihat barangnya, seperti ini. Pertama yang dilihat apa itu? Fisiknya dulu, apa mesinnya, apa suratnya? Lebih ke fisik ya awalnya ya. Fisik. Karena kalau mesinnya sebenarnya lebih mudah untuk kita perbaiki. Kalau fisik itu misalkan kropos gitu atau sudah las-lasan, kan sudah nggak bisa kita rubah gitu kan. Sedangkan kalau mesin masih bisa kita rebuild, ya kan? Nah itu dulu. Misalkan kalau body dulu berarti ya? Ya body dulu. Misalkan kita lihat ada yang cat ori. Cat ori itu kan cuma sekali ya. Selama Vespa itu ada kan dicat cuma sekali itu cat ori gitu kan. Nah sedangkan kalau mau cat ulang kan bisa berkali-kali gitu, bisa gonta-ganti warna gitu. Nah kayak Super ini masih cat ori. Dia meni coklat sesuai dengan tahunnya. Nah, ini tahun 66. Meninya ini nih guys. Jadi meni itu yang dimaksud meni nih kayak gini nih. Ini lapisan orang sekarang bawahnya. Benar, bawahnya cat. Nah, ini kan masih ori, jadi ini udah kekelupas ya beberapa bagian.
Ini besi patina ya, patina style. Ini besi, ini meni, ini cat. Jadi dasaran cat ya. Jadi kesesuaian kalau lihat cat ori itu harus ada kesesuaian antara tahun dan tipe. Misalkan kalau 66 ini harus meninya coklat. Kalau ada 66 meninya merah berarti memang palsu gitu kan, buatan gitu. Oh gitu. Iya. Oh. Terus ada lagi misalkan kalau di tahun berikutnya misalkan merah dan putih gitu. Kalau ada yang misalkan tahun 73-an gitu ya. 73. Itu meni tepung itu sudah putih. Putih tapi rangka tengah merah. Oh gitu ya. Lain-lain bisa gitu ya. Bisa lain. Jadi memang dari pabriknya seperti itu. Sedangkan kalau yang misalkan ada Vespa kok meninya merah semua tahun 75 katakan gitu. Nah, bisa jadi itu dirubah gitu ya. Oh gitu. Bisa bikinan sendiri gitu. Oh, atau mungkin tepungnya nggak sesuai sama tahunnya. Bisa jadi gitu. Oh, gitu guys, detail. Jadi kalau Vespa cat ori kan kayak gini nih, banyak belang-belangnya kayak gini itu malah nggak apa-apa guys. Jangan dicat ulang malah. Ya, jadi ini kan ada nilai tersendirinya kalau yang seperti ini. Syukur-syukur kalau yang masih utuh, nah itu istimewa, bener ya. Tapi kan umumnya udah belang ya pasti ya. Karena ya pemakaian dan betul. Alam juga. Itu malah jadi kelihatan oh ini seri tahunnya bener. Sesuai apa enggak gitu ya. Terus katanya ada ini ya Mas ya, yang cat ditumpuk gitu ada juga ya? Oh iya, biasanya karena pesanan Mas. Jadi misalkan saya beli sprint yang sebenarnya warnanya silver, tapi saya pengen warna biru gitu kan. Nah bisa jadi dari dan motor itu kemudian meripin itu karena stoknya kebetulan silver, kemudian saya pengennya biru. Diripin ya. Jadi biru, tapi itu dari pabriknya sana ya. Ada yang seperti itu. Gitu guys. Jadi kadang-kadang double ya catnya ya, udah ke kupas atau ke kupas ada di ada bawah dasarannya. Di atas meni ada cat silver tadi gitu ya. Oke guys, lanjut lagi. Sorry ini cuacanya agak gelap, kita pindah tempat. Oke Mas John, lanjut Mas John. Nah ini tadi kita bahas cat nih. Catnya kan tadi harus sesuai. Nah sekarang apalagi yang harus dinilai? Misalkan keutuhan bodi Mas. Jadi kalau Vespa itu kebanyakan karena bodinya dari besi semua gitu kan, rawan keropos. Nah kebanyakan itu keropos di sini bagian belakang bawah jok. Oh ini dudukan skok ya? Nah karena itu dudukan skok kan biasanya karena getaran juga kan berpengaruh. Ya. Terus ada air yang merembes gitu, air hujan gitu. Dia keropos di sini. Di sini biasanya gitu kan. Ini masih utuh ya. Begitu. Ya. Banyak yang udah las-lasan terus dempul ya? Ya benar. Kemudian di lantai misalkan. Di lantai seperti ini kan masih utuh. Jadi nutnya itu masih jelas gitu kan. Oh yang ini antara lantai sini sama tulang tengah ini ya? Ini masih jelas. Kemudian biasanya ada keropos di bagian sini nih. Karena ini kan di sini ya biasanya ya. Oh ini dudukan standar ya, standar tengah ya. Oke. Lantai harus utuh. Utuh ya, lantai utuh. Bodi utuh. Paling enggak cat. Ya, kalau ini kita kan bahas yang kondisi ori ya guys. Terus terkait pernik misalkan, kalau yang Super 66 ini karena dia sebenarnya edisi agak terbatas ya. Karena kalau Super kan biasanya lampunya kotak besar itu sama kayak Sprint. Oh ya, ini agak beda ya kayak gini. Ya. Ini khusus 66 kayak gini ya? Khusus 66 trapesium dia. Oh. Ada yang Siam, ada yang Veralook. Ini aftermarket Veralook dia. Oh, kalau yang asli Siam. Ada embossnya di sini ya. Bawaan pabrik ya. Oh, gitu. Nah, kalau untuk Super 66 ininya black chrome. Emblemnya black chrome. Oh, hitam. Ya, hitam. Jadi asli black chrome. Depan pun juga black chrome. Oh, ini agak hitam ya? Ya, emang hitam black chrome dia. Oh, iya. Terus apa lagi ya? Kayak Speedo misalkan. Speedo ini kalau di 66 dia Peglia Borletti Pecoret. Jadi logonya ini Pecoret ya. Bukan yang waru ya. Bukan yang waru, bukan yang cung. Ya. Oh iya. Terus kemudian lampunya bulat. Oh gitu. Ini masih Siam. Ini ada embossnya ya, Siam. Ini ring lampu juga harus Siam juga ya kalau Orion ya. Ya. Ringnya juga Siam. Ya, ini emblemnya black chrome.
Black chrome. Dan kalau untuk 66 dia pecoret emblem depannya. Kalau 66 pecoret Ya, emblem. CC. Nah, emblem dasinya itu pecoret di sayap. Oh gitu. Seperti ini. Ini black chrome, ini pecoret. Ini ini dasinya masih bagus ya ini ya kayak gini ya. Masih utuh, belum ada las. Kan ada juga tuh kadang dasi dibikin, Nah, dibikin jadi kotak kayak gini biar ada bisa logo pecoret. Biasanya kan dempulan gitu kan. Nah, untuk klakson untuk yang 66 GPM-nya modelnya seperti ini, beda dengan yang super setelahnya. GPM ya ini ya. Ya. Oh, oke. IGM, GPM. GPM. Ini selebornya kayak gini nih memang ada jenggernya gini, Ya, Mas. memang ada jengger, Mas. Oh, gitu. Ya, Jadi ya. untuk aksesoris Vespa itu seharusnya menyesuaikan tahun juga. Oh. Misalkan kayak tahun dan juga apa tipe ya. Misalnya super itu untuk yang blimbing seperti ini biasanya Top, bahannya build aluminium build-up-nya. Hmm. Sedangkan kalau yang sprint itu besi. Oh, gitu. Ya, yang apa? Yang apa? Cupini Crown. Ini mereknya Cupini. Cupini ya. Hmm. Jadi ini variasi seperti jadul ini. ya, guys ya. Itu juga harus menyesuaikan. Terus Kalau kalau misalkan ini Fabri, ininya, Mas, Fabri kucing kuda jingkrak. kuda jingkrak. Oh, ada gambarnya kuda ya. Ini memang zaman dulu variasi Vespa itu udah keluar ya. Ya, variasi udah keluar. Oh, ya. Terus kayak spion itu kan KDC ini. Sebenarnya kalau untuk KDC ini tahun-tahun setelahnya, Mas. Ini tahun-tahun agak muda. Oh, gitu. 75, kemudian 73, 71, sprint 70 pun pakai yang KDC seperti ini. Kalau untuk Super 66 memang nggak ada. Oh, gitu. Ada biasanya pakai Toyo yang kecil kotak gitu. Standarnya tanpa spion. Standarnya tanpa spion. Terus ini Variasi, opsional ya opsional, zaman ya. dulu ya. Opsional. Backrack gini juga. Ini ada Nah, zaman ini dulu juga ada nih. Bologna. Oh, ini emang ada ya? Ada. Kayak dulu Di ya. Bologna ada kodenya di sini. Tapi nggak Oh. Terus ini kerobong lampu juga kelihatan. ya. Ya, kalau lampu. Oh, gitu. Terus Untuk mesin? ya, Lihat. jadi kita body, aksesoris, mesin. Nah, kalau mesin gimana nih, Mas? Mesin kalau untuk Super 66 dia bandul kecil, Mas. Bandul krekas ya? Kerkas kecil. Krekasnya kecil. Nah, kerkas kecil. Misalkan kayak Itu kalau fisiknya kelihatan nggak krekas kecil? kertas kecil ya kelihatan, Mas, kalau dari sini ya. Sininya? Mm-mm. Oh, gitu. Kalau untuk Super 66 itu biasanya ini pun pecoret. Oh, logonya di sini ada logo pecoretnya. Di sini pun juga pecoret. Di bawah ini. Di mana, Mas? Di bawah ini pecoret. Oh, Ya. gitu. Di blok mesin ya, Mm-mm. di blok gearbox ya ini. Ya. Crankcase kanan ya. Crankcase kanan pecoret. Hmm. Kemudian biasanya di kipasnya ini, tapi harus dibuka juga pecoret. Oh, gitu. Itu Vespa yang pecoret terakhir tahun berapa tuh, Mas? Pecoret terakhir tahun kalau sprint ada 70, Mas. Oh, tahun 70 masih pecoret ya. Tapi untuk crankcase ya. Untuk crankcase, tapi untuk Bodinya body terakhir udah 66. oh terakhir 66. Iya. Oh, jadi yang dimaksud pecoret tuh logonya, guys. Logonya kotak P coret. Terus ada lagi logo yang udah kayak daun waru tuh. Ya. Nah, kayak gitu ada pecoret, ada cung. Kayak gitu yang waru tuh cung. Gitu. Terus apa lagi? Mas Don? Apa lagi, Mas? Surat mungkin? Oh iya, untuk surat juga sebaiknya sesuai dengan nomor rangka nomor mesin, jadi otentik. Karena kan kedepannya juga nanti takutnya bermasalah juga ya. Betul. Kalian nggak bisa pajak atau nanti untuk diperjualbelikan harganya berbeda dengan yang lengkap. Asli ya. Lengkap surat lengkap. Oke, mantap. Jadi kayak gitu ya, guys. Kalau mau beli Vespa, yang pertama kalian perhatikan tuh Orientasinya dulu apa? orientasinya pengen buat dipakai Nah, atau mau buat display aja atau cuma pengen mungkin. Nah, nanti tinggal ngejar barangnya kayak apa juga by ya budgetnya ya. Nah, waktu. budget dan waktunya itu juga untuk mencari, Mas. Betul. Itu juga tantangan sendiri ya. Kalian punya uang banyak tapi belum karuan
bisa punya Vespa yang proper ya. Iya, benar. Gitu. Terus nah, dari fisiknya kalian bisa perhatikan dari bodi usahakan yang minim kropos. Terus pernik-pernik usahakan yang lengkap. Ya, ini lengkap. Kemudian Lalu, juga nomor mesin harus sesuai. nomor mesin sesuai. Tipe, tahun dan suratnya juga. Betul, sama surat tuh guys. Gitu. Oke, jadi gitu guys. Video kita kali ini tentang tips memilih Vespa. Gitu. Nah, ini kebetulan yang kita bahas Vespa Super 66 yang catnya masih orisinil nih. Jadi kalian nanti bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Buat kalian yang lagi nyari-nyari Vespa, mungkin bisa jadi bahan referensi ya. Gitu. Oke, gitu Ya, Mas John. terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sehat selalu. Ya. Oke, jangan lupa follow Instagramnya All Stars Garage. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe ya. Ya. Nanti kita akan banyak bahas hal-hal yang udah jarang kalian lihat di jalan. Terima kasih.